Globalisasi merubah budaya. Masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, telah berada di era globalisasi. Mengurut waktu 10 tahun ke belakang ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu di media massa maupun dalam percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang sangat wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Sebelum itu, apakah arti globalisasi? Globalisasi adalah sesuatu yang universal atau menyeluruh. Jadi, makna dari globalisasi ini merupakan sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah menyeluruh atau mendunia. Globalisasi juga merupakan suatu proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Melangkah dari pengertian globalisasi itu sendiri, globalisasi ini bukan hanya mengacu soal ekonomi saja, tetapi juga terkait masalah ataupun isu tentang budaya, di mana dan maknanya masih melekat di dalamnya masih berarti. Namun, globalisasi ini mampu menggeser nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena adanya pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu, yang baik itu termasuk persepsi yang dimiliki warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan ataupun menyangkut psikologis, yaitu apa yang ada dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya di Indonesia. Adapun dampak dari era globalisasi dalam sistem pendidikan, di mana banyaknya berita yang terjadi di tanah air kita Indonesia, terkhususnya pada anak muda atau pelajar. Seringkali kita mendengar kabar miris tentunya tentang dunia pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini buktinya. Seperti yang terjadi baru-baru kali ini, di mana seorang murid melakukan kekerasan kepada guru karena diminta agar tidak merokok di dalam kelas. Video tersebut menjadi viral. Video murid yang melakukan perlawanan fisik kepada gurunya pun menuai banyak kecaman, serta bermunculan beragam opini. Opini yang muncul antara lain mengecam perilaku murid, mendesak dibuatnya peraturan perlindungan terhadap guru, dan perbaikan sistem pendidikan. Kasus murid yang menentang guru ini hanya satu dari sekian banyak masalah dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, kita mendengar guru yang malah menganiaya murid karena dia dianggap nakal, anak dan orang tua wali yang mengeroyok guru, dan siswa yang mengeroyok guru. Semua tindakan dan perilaku ini sangatlah mencoreng nama baik pendidikan di Indonesia sebagai pembentuk karakter anak bangsa. Kita sepakat bahwa pendidikan adalah salah satu cara cerminan mental sebuah bangsa. Lantas, apa sebenarnya yang bermasalah dalam sistem pendidikan kita di Indonesia? Sebenarnya pertanyaan ini sangatlah urgen dalam mencari solusi atau jawaban dari setiap permasalahan dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Dan bukannya malah sibuk untuk mengecam, mencaci maki setiap peristiwa yang sudah terjadi. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi berdampak kepada psikologis masyarakat pula.
sehingga masyarakat mudah terprovokasi dan pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis sesama masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mudah bertindak anarkis, temperamental, sensitif, dan lain sebagainya, yang berpengaruh buruk bagi hubungan dan budaya sesama masyarakat di Indonesia. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasi, seperti dengan meningkatkan sumber daya manusia. Sudah menjadi dasar bagi pendidikan di Indonesia, di mana setiap siswa dan guru itu harus dibekali pengetahuan tentang adab dan moral, baik sebagai guru maupun kualifikasi seorang guru dan murid, etika dan adab dalam menimba ilmu. Begitupun sebaliknya, guru diajarkan sebagaimana seharusnya menjadi seorang pengajar atau pendidik. Semua itu saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dan telah diajarkan dalam setiap pendidikan di Indonesia. Dan mengembalikan peran aparat pemerintah dalam mengatasi, mengayomi, dan melindungi negara Indonesia. Bukan sebaliknya, malah menghancurkannya demi kepentingan pribadi, baik kepentingan kekuasaan maupun pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Minimnya perhatian institusi pendidikan umum terhadap muatan pendidikan moral dalam proses belajar dan mengajar adalah salah satu kelemahan pendidikan umum. Akibatnya, banyaknya kejadian demi kejadian yang memalukan pun mencoreng dunia pendidikan seringkali terjadi. Selain itu, ada salah satu hal terpenting yang seharusnya tidak menjadi salah satu faktor yang tidak diperhatikan oleh masyarakat pemerintah setempat. Adanya penanaman pengetahuan, pengimplementasian, dan pemeliharaan terhadap nilai-nilai agama atau spiritual, tentang bagaimana peran dalam agama Islam yang di dalamnya memiliki aturan yang kompleks dan signifikan dalam mengatur kehidupan umat Muslim dan mayoritas agama Islam di Indonesia. Sehingga dari ketiga aspek atau alternatif yang dapat mengatasi kesenjangan globalisasi ketiga hal tersebut. Namun, masalah tidak hanya ada pada sekolah, sebab sumber pendidikan dasar bagi anak adalah keluarga. Maka, keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun karakter manusia Indonesia ke depannya. Sangatlah berperan penting dan haruslah saling berkaitan satu sama lain dan saling beriringan agar mencapai suatu keberhasilan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia khususnya di era globalisasi ini.